Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Oktavia dari PGSDB semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi partisipasi belajar siswa. Oke, kita di sini akan membahas yang pertama itu ada pengertian partisipasi belajar siswa, yang kedua contoh partisipasi belajar siswa, yang ketiga faktor yang mempengaruhi partisipasi belajar siswa, dan yang terakhir yaitu cara meningkatkan partisipasi belajar siswa. Partisipasi belajar siswa merupakan suatu tingkatan tentang sejauh mana peserta didik melibatkan diri di dalam kegiatan dan menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi, partisipasi belajar siswa adalah keikutsertaan peserta didik, baik itu mental maupun emosi individu dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan dan disertai dengan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam mencapai tujuan yang hendak dicapainya. Berikut ini ada beberapa contoh partisipasi belajar siswa. Yang pertama yaitu mematuhi peraturan sekolah. Kita sebagai siswa sebaiknya mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh sekolahan, seperti memakai seragam sesuai jadwal, datang tepat waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu berpartisipasi pada saat diskusi kelompok. Saat ada tugas kelompok, kita harus mengerjakan bersama-sama tugas tersebut. Yang ketiga yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Saat guru memberikan tugas, kita harus mengerjakan tugas tersebut. Yang keempat yaitu menolong sesama teman. Saat teman kita sedang kesusahan, sebaiknya kita harus menolong teman tersebut. Yang kelima yaitu aktif bertanya dan menjawab tentang materi yang disampaikan oleh guru. Ada dua faktor yang mempengaruhi partisipasi belajar siswa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri peserta didik itu sendiri. Faktor internal meliputi dua aspek, yaitu aspek fisiologi dan aspek psikologis. Apa sih aspek fisiologi itu? Aspek fisiologi adalah faktor yang meliputi kondisi jasmani secara umum dan kondisi panca indera seseorang. Jadi, kesehatan akan dapat mempengaruhi proses belajar seseorang. Bila dalam kondisi sehat, tentunya orang tersebut akan mampu dan sanggup mengikuti proses belajar dengan baik. Yang kedua yaitu aspek psikologi, yaitu faktor kecerdasan, bakat, minat, aktivitas, emosi, dan motivasi, dan kemampuan kognitif peserta didik. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar peserta didik. Faktor ini meliputi lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial yang dimaksud adalah manusia. Manusia tersebut bisa berasal dari keluarga, guru, teman, atau masyarakat. Yang selanjutnya yaitu lingkungan non-sosial. Lingkungan non-sosial adalah lingkungan di sekolah mencakup kondisi dan materi fisik seperti keadaan rumah itu atau sekolah, peralatan atau perlengkapan di sekolah, dan alam. Yang terakhir yaitu cara meningkatkan partisipasi belajar siswa. Yang pertama yaitu memberikan apresiasi kepada peserta didik. Saat peserta didik dapat menjawab suatu pertanyaan, kita dapat memberikan bintang atau semacamnya. Atau saat peserta didik selesai saat presentasi di depan kelas, kita bisa memberikan tepuk tangan. Yang kedua yaitu menerapkan metode pembelajaran belajar sambil bermain. Dengan metode ini, peserta didik tidak cepat bosan saat pembelajaran dan peserta didik bisa aktif dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu memberikan motivasi kepada siswa. Motivasi dari guru itu sangat penting untuk peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar. Yang terakhir yaitu memunculkan aktivitas siswa dengan tanya jawab antara pendidik dan peserta didik. Dengan pendidik memberikan pertanyaan-pertanyaan, maka peserta didik akan aktif dalam proses belajar mengajar.
Itu tadi materi partisipasi belajar siswa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.